Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, bagi sobat-sobat guru honorer yang saat ini sedang menantikan untuk diumumkan yaitu hasil seleksi kompetensi P3K guru yang tahap 1. Nah, namun di sini kita sudah mendapatkan titik terang teman-teman terkait tentang kapankah untuk pengumumannya. Di sini menurut surat terbaru yaitu perihal penundaan pengumuman ASN P3K tanggal 4 Oktober, yaitu sudah ada titik terang yang semula untuk pengumuman hasil seleksi P3K guru tahap 1 akan diumumkan tanggal 5 Oktober kemarin. Ini sudah disampaikan bahwa ini ditunda dan hasil finalnya ini pengumumannya adalah pada hari Jumat tanggal 8 Oktober tahun 2021, yaitu mulai pukul 9 sampai pukul 10 pagi, teman-teman. Nah, di sini tentunya kabar gembira ya untuk kita semua sobat guru honorer yang kemarin mengikuti seleksi P3K guru yang tahap 1 dan menantikan untuk hasilnya. Nah, sobat semuanya, tentunya di dalam menyikapi hasil seleksi ini kita harus selalu berpegang teguh kepada kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kalau misalkan lolos kita alhamdulillah, kalau misalkan tidak lolos ini kita bisa berjuang lagi nanti di tes tahap 2. Nah, sobat semuanya, di sini kita akan menyampaikan yaitu sebuah pesan dari Kemdikbud ya kepada sobat-sobat guru honorer menjelang pengumuman P3K tahap 1. Supaya nanti teman-teman ini tidak salah langkah, teman-teman. Nah, kira-kira pesannya seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Nah, ini teman-teman, yang pertama dari Kemdikbud ini menyampaikan sebuah informasi. Kami mengajak seluruh guru honorer dan pihak terkait dalam seleksi P3K guru untuk tetap tenang sembari menunggu pengumuman selanjutnya, serta tidak perlu terpengaruh oleh kabar-kabar maupun informasi yang tidak jelas ya dan terkait yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, sebagai seorang peserta dari kalangan guru honorer yang sudah lama mengabdi, tentunya kita sangat ingin sekali ya untuk diterima dalam seleksi P3K guru tahun ini. Nantinya kita bisa mengecek teman-teman yaitu pada guru-p3k.kemdikbud.go.id /web P3K. Ini nanti akan ada menu baru yaitu untuk mengecek hasil seleksi kompetensi P3K guru yang tahap 1. Nah, kita ini harus menjadi masyarakat yang cerdas, teman-teman, dan tidak termakan oleh berita yang bohong ataupun kabar hoak ya. Termasuk juga kita nggak boleh terpengaruh oleh modus-modus penipuan. Seperti yang telah disampaikan dalam website kemdikbud.go.id, yaitu perihal surat palsu tentang pengangkatan tenaga honorer. Tentunya teman-teman itu di jejaring sosial, baik itu di WhatsApp maupun Facebook, itu sering sekali ya mendapatkan surat-surat yang seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita cek bersama terkait tentang klarifikasi dari Kemdikbud. Nah, sobat semuanya, coba kita cek bersama ini ya. Surat palsu ini ya tentang pengangkatan tenaga honorer. Nah, di sini berikut ini terlampir surat palsu yang beredar di masyarakat mengenai pengangkatan tenaga honorer. Kepada seluruh masyarakat dimohon untuk berhati-hati ya terhadap adanya surat palsu tersebut dan selalu melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke kementerian. Nah, di sini kejanggalan-kejanggalannya ini teman-teman dapat simak bersama ya. Surat tersebut ini tidak sesuai dengan tata naskah Dinas Kemdikbud ya, Kemdikbudristek sebagaimana diatur dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 22 Tahun 2021. Beberapa hal yang tidak sesuai. Nah, di sini untuk yang pertama, nomenklatur jabatan menteri. Nah, ini nomenklaturnya adalah nomenklatur dari jabatan menteri. Ini nomenklaturnya nih teman-teman ya. Nah, ini adalah nomor nomenklatur. Yang kedua, nomenklatur kementerian. Kemudian stempel jabatan menteri. Kemudian kop surat kepala naskah eh, dinas ini. Kemudian format nomor surat, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Selanjutnya yang membuat janggal lagi ya, ini dapat kita lihat bersama, yaitu terkait tentang ini. Misalkan ini ya, ini yang sering kita temui di media sosial, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada surat yang seperti ini, teman-teman harus berhati-hati ya, jangan sampai ini percaya, apalagi menghubungi nomor WhatsApp. Nah, ini teman-teman, coba kita cek ya.
pengangkatan tenaga honorer, YTH tenaga honorer. Dengan hormat kami sampaikan bahwa salah satu upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengisi kekosongan formasi ini adalah, dan tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, ini tanpa melalui tes khusus umur 35 tahun ke atas. Ini adalah berita palsu, teman-teman. Adapun Kementerian Tenaga, kriterian tenaga honorer yang dimaksud ini adalah tenaga honorer umur 35 tahun ke atas, tenaga honorer yang sudah sertifikasi, tenaga honorer yang belum sertifikasi yang terdaftar di Dapodik. Keputusan diambil berdasarkan hasil musyawarah Komisi 10 DPR dan BKN Pusat. Untuk tidak lanjutnya, silahkan hubungi nomor WhatsApp. Ini ada atas nama siapa ini, teman-teman? Agus Sutiadi, MSI, kemudian nomor WA-nya ini. Nah, ini adalah modus penipuan, teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai percaya dengan berita-berita bohong seperti ini ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang share-share seperti ini, teman-teman peringatkan. Ini nanti daripada merugikan orang lain. Nah, kalau menurut saya, ini adalah maksudnya, modusnya ini untuk menipu, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang merasa masuk kriteria dari 3 ini, dan saat ini belum diangkat dan ingin segera diangkat, ini akan mencari klarifikasi. Nah, klarifikasinya di sini sudah ada nomor WhatsApp-nya. Kemungkinan ini diminta untuk menghubungi nomor WhatsApp ini, dan kalau misalkan sudah menghubungi, maka nanti diberikan janji-janji dan diminta untuk, yaitu mentransfer sejumlah uang. Jadi kita ini sebagai generasi yang cerdas, jangan sampai percaya dengan hal-hal yang seperti ini. Seperti yang disampaikan oleh, BKN dan juga Kemdikbud, bahwa untuk menjadi ASN, baik itu CPNS maupun P3K, ini kita melalui tes, teman-teman. Jadi sudah ada sistemnya. Seperti yang kita ketahui, di sini dalam sscisn.bkn.go.id ini adalah merupakan sistem portal pendaftaran CPNS dan P3K tahun 2021. Segala proses baik itu pendaftaran, kemudian pelamaran, pemilihan formasi, sampai, ikut ujian, kita cetak kartu ujian, sampai nanti kita, melihat hasilnya, ini adalah kita sudah disediakan portal. Jadi kita semua dengan menggunakan sistem. Jadi teman-teman jangan sampai itu istilahnya itu terkecoh ya dengan modus-modus penipuan yang seperti itu. Nah, nanti jika kita dinyatakan lolos, maka kita bisa login dengan akun SSCISN masing-masing dari kita. Kemudian nanti akan ada informasi bahwa kita ini lolos seleksi. Kalau tidak, ini teman-teman nggak usah khawatir, karena nanti masih ada seleksi P3K guru yang tahap 2, teman-teman. Jadi kalau di sini kita tes tahap 1 nggak lolos, kita pilih formasi kembali dan masuk ke tes tahap 2. Kita cetak kartu ujian lagi melalui akun SSCISN. Kalau nggak lolos lagi, kita pilih formasi kembali menjelang tes tahap 3, kemudian kita ikut tes tahap ketiga sampai nanti lulus. Kalau nggak lulus, nanti akan ada perenggingan untuk mengisi kekosongan formasi. Nah, kalau misalkan nggak lulus lagi, maka kita bisa ikut tes yang tahun 2022. Jadi untuk pengangkatan CPNS dan juga P3K, ini kita mengikuti portal resmi, cara resmi dari BKN. Jadi jangan percaya terkait tentang surat-surat yang seperti itu. Demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.